Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulatsi, staf pengajar pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 4 dari ekonomi umum, yaitu bab tentang produksi dan biaya. Baik, selamat bertemu kembali dengan mata kuliah ekonomi umum. Saya Sri Mulatsi akan membawakan materi tentang produksi dan biaya. Topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah fungsi produksi, produk marginal, produk rata-rata, dan hubungan ketiga produk tersebut. Kemudian jenis-jenis biaya, hubungan antara biaya dan hubungan biaya dengan output, biaya jangka pendek, dan terakhir akan ada kesimpulan. Sebelum masuk kepada topik utama, kita bahas dulu tentang keuntungan perusahaan. Asumsi yang digunakan dalam membahas tentang produksi dan biaya adalah bahwa setiap perusahaan bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan, di mana keuntungan merupakan penerimaan total dikurangi dengan biaya total. Penerimaan total berasal dari penerimaan perusahaan yang dihasilkan dari menjual outputnya. Sedangkan nilai input produksi, biaya total merupakan nilai input produksi yang digunakan oleh perusahaan. Biaya secara umum dibagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit merupakan biaya yang dikeluarkan secara cash, misalnya untuk membayar buruh. Sedangkan biaya implisit merupakan biaya yang tidak dibayarkan secara cash, misalnya biaya tenaga kerja keluarga. Meskipun tidak dibayar, biaya tenaga kerja keluarga tetap dihitung sebagai biaya, yaitu besarnya biaya oportunitas dari waktu yang dijualkan. Sehingga pada dasarnya semua yang dikorbankan, baik itu dalam bentuk eksplisit maupun implisit, untuk memperoleh sesuatu dihitung sebagai biaya. Dan semua biaya baik eksplisit maupun implisit menjadi pertimbangan perusahaan untuk mengambil keputusan produksi. Contoh biaya eksplisit versus biaya implisit. Misalnya, Pak Jaka perlu modal sebesar $100.000 untuk memulai usahanya. Suku bunga di bank kita samakan suku bunga kredit maupun suku bunga tabungan sebesar 5%. Ada dua kasus. Kasus yang pertama, semua modal seluruhnya diperoleh dari kredit bank sebesar 100.000. Sehingga biaya eksplisit yang dikeluarkan sebesar 5.000, yaitu 5% dikalikan dengan 100.000. Untuk kasus 2, modal menggunakan tabungan sebesar 40.000 dan yang diperoleh dari kredit hanya sebesar 60.000. Pak Jaka harus membayar biaya bunga sebagai biaya eksplisit sebesar 3.000, yaitu 60.000 dikalikan dengan 5%. Sementara biaya implisit merupakan biaya oportunitas dari bunga tabungan yang hilang, yaitu sebesar $2.000, merupakan perkalian dari 40.000 dikalikan dengan 5%. Kemudian keuntungan itu juga bisa dibagi dua berdasarkan biaya implisit dan biaya eksplisit, yaitu keuntungan ekonomi dan keuntungan accounting. Keuntungan accounting hanya menghitung biaya yang benar-benar dibayarkan secara tunai atau cash, sehingga penerimaan total dikurangi dengan biaya eksplisit total. Sedangkan keuntungan ekonomi menghitung semua biaya, baik biaya cash maupun biaya oportunitas, sehingga keuntungan ekonomi adalah penerimaan total dikurangi dengan biaya total yang merupakan penjumlahan baik biaya eksplisit maupun biaya implisit. Sehingga keuntungan accounting akan lebih besar dibandingkan dengan keuntungan ekonomi karena tidak memperhitungkan biaya implisit. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan.
Fungsi produksi bisa ditampilkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, atau dalam bentuk persamaan. Akan tetapi pada pertemuan kali ini fungsi produksi dalam persamaan tidak akan dibahas. Contoh fungsi produksi adalah hubungan antara input tenaga kerja atau L dengan output yang dihasilkan atau Q. Contoh 1, Pak Jaka berusaha tani padi. Sawah yang digarap sebesar 5 hektar. Pak Jaka bisa menyewa tenaga kerja L berapapun jumlahnya untuk merawat tanaman padinya. Jumlah orang yang merawat akan berpengaruh pada produksi padi. Sehingga kita mempunyai beberapa kombinasi antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan output padi yang dihasilkan. Pada saat menggunakan tenaga kerja sebesar 0, produksi padinya sebesar 0. Pada saat sebesar 1 tenaga kerja yang digunakan, produksi padinya sebesar 1000. Demikian seterusnya sampai kepada jumlah ladder atau tenaga yang digunakan sebesar 5, dihasilkan produksi sebesar 3000 kg padi. Sehingga apabila hubungan antara L dan Q dipetakan dalam suatu grafik di mana L sebagai sumbu horizontal dan Q sebagai sumbu vertikal, maka akan diperoleh kombinasi-kombinasi seperti pada gambar. Dan apabila kita hubungkan antara titik penggunaan L0 sampai ke L5, akan diperoleh gambar di mana kemiringannya semakin lama semakin mendatar. Produk marginal atau sering disingkat dengan MP, marginal product. Apabila Pak Jaka menambah 1 tenaga kerja, maka output produksi padi akan bertambah sebesar produk marginal dari L. Sehingga produk marginal adalah peningkatan output akibat penambahan 1 satuan input dengan asumsi ceteris paribus atau input-input yang lainnya dalam kondisi konstan. Kita menggunakan notasi delta yang berarti perubahan, sehingga delta Q adalah merupakan perubahan output dan delta L merupakan perubahan tenaga kerja. Produk marginal tenaga kerja itu dirumuskan sebagai delta Q dibagi dengan delta L. Secara tabulasi kita bisa melihat tadi penggunaan tenaga kerja dari 0 sampai 5, kemudian tambahan produksi padi Q dari 0 sampai 3000. Sehingga kita bisa menghitung di sini delta L-nya masing-masing naik sebesar 1 dari 0, 1, 1, 2 dan seterusnya sampai 4, 5. Sementara untuk delta Q-nya kita bisa hitung dari 0 ke 1000, delta Q-nya 1000, 1000 ke 1800, delta Q-nya 800, demikian seterusnya hingga sampai kepada delta Q 2000. Dan rumus MPL kalau kita terapkan yaitu delta Q dibagi dengan delta L, maka produk marginalnya sebesar masing-masing 1800 dan seterusnya sampai yang terkecilnya adalah 200. Di sini kita bisa melihat bahwa produksi marginal semakin lama semakin menurun nilainya. Nah, kalau kita buatkan ke dalam bentuk grafik produk marginalnya tadi yang mulai dari 1000 sampai ke 200 dengan penggunaan tenaga kerja yang berbeda-beda, maka kita akan dapatkan produk marginal seperti pada gambar, yaitu kemiringan di setiap titik antara 0 sampai 1, kemudian titik antara 4 sampai 5. Ini kita bisa lihat bahwa kemiringannya semakin landai. Mengapa kita membahas produk marginal? Karena setiap orang ingin mendapatkan nilai margin atau keuntungan. Ketika Pak Jaka menambah 1 tenaga kerja, maka Pak Jaka akan memperhitungkan berapa biaya yang ditambahkan dengan menambah 1 tenaga kerja dan berapa penerimaan yang akan diperoleh dengan tambahnya output. Biaya tenaga kerja tambahan sebesar upah yang dibayarkan, sedangkan output bertambah sebesar marginal produknya. Dengan membandingkan tambahan biaya yang dikeluarkan dengan tambahan output yang diperoleh, maka Pak Jaka dapat memutuskan apakah tenaga kerja ditambah atau tidak.
Dan kita lihat juga tadi bahwa nilai produk marginal itu semakin lama semakin menurun atau sering disebut dengan istilah diminish. Tambahan output yang diperoleh Pak Jaka akan semakin turun setiap menambah satu tenaga kerja. Dengan luas lahan yang tetap, maka setiap menambah satu tenaga kerja akan menyebabkan tenaga kerja menjadi kurang produktif. Secara umum, marginal produk semakin menurun dengan membandingkan tambahan biaya yang dikeluarkan dengan tambahan output yang diperoleh. Pak Jaka dapat membuat keputusan apakah dia akan menambah tenaga kerja atau tidak. Biaya usaha tani Pak Jaka. Misalnya kita ambil contoh, biaya sewa lahan sebesar $1.000 per bulan. Berapapun padi yang dihasilkan oleh Pak Jaka, upah tenaga kerja $2.000 per bulan. Maka biaya usaha tani Pak Jaka akan tergantung pada tenaga kerja yang digunakan, yang selanjutnya pada padi yang dihasilkan. Seperti tadi ditunjukkan hubungan antara penggunaan tenaga kerja dengan produksi padi. Sehingga biaya akan tergantung pada jumlah produksi padi. Kalau kita buatkan dalam tabel, biaya tenaga kerja yang dikeluarkan berdasarkan penggunaan tenaga kerja 0 sampai 5 dan upah tenaga kerja $2.000 per bulan, maka kita bisa hubungkan tenaga kerja, biaya tenaga kerja, kemudian biaya sewa sawah yang dikeluarkan, dan kita jumlahkan biaya tenaga kerja dan biaya sewa sawah menjadi biaya total atau total cost disingkat dengan TC. Pada penggunaan L sama dengan 0, tenaga kerja yang digunakan 0, maka biaya yang dikeluarkan juga sama dengan 0. Sehingga biaya yang dikeluarkan oleh Pak Jaka itu hanya yang berasal dari sewa sawah. Sehingga total yang dikeluarkan sebesar 1.000. Kemudian pada saat menggunakan tenaga kerja sebanyak 3, maka upah yang dikeluarkan sama dengan 3 dikalikan 2.000 yaitu $6.000 dan sewa lahan tetap yaitu $1.000, sehingga total biaya yang dikeluarkan sebesar $7.000. Sedangkan kilogram padi yang dihasilkan sebesar 2.400. Apabila kita gambarkan biaya yang dikeluarkan oleh Pak Jaka dari produksi padi dan biaya untuk membayar sewa serta biaya untuk membayar tenaga kerja, maka ada hubungan antara produksi padi yang dihasilkan dengan biaya total yang dikeluarkan oleh Pak Jaka. Dari mulai produksi padi 0, Pak Jaka hanya mengeluarkan biaya tetap sebesar $1.000, kemudian biaya produksi padi sebesar 3.000, biaya yang dikeluarkan sebesar $11.000. Sehingga kalau kita hubungkan produksi padi 0 sampai 3.000, itu akan diperoleh kurva biaya yang semakin lama semakin meningkat dengan kemiringan yang semakin lama semakin curam. Biaya marginal atau marginal cost MC. Biaya marginal itu adalah biaya tambahan untuk menambah output satu unit. Sehingga kita bisa buatkan rumus bahwa MC sama dengan tambahan biaya delta TC dibagi dengan tambahan output delta Q. Jika biaya tambahan MC untuk menambah produksi 1 kg padi lebih rendah dari penerimaan menjual 1 kg padi, maka keuntungan Pak Jaka akan bertambah jika menambah jumlah yang diproduksinya. Kita bisa buat contoh di sini, tabulasi dari biaya marginal. Q dari 0 sampai 3.000. Sedangkan biaya total dari 1.000 sampai 11.000 tadi sudah kita hitung di depan. Sehingga tambahan Q kita bisa lihat di sini dari 0 ke 1.000 bertambah 1.000, dari 1.000 ke 1.800 bertambah sebesar 800. Sementara di dalam biaya total dari 1.000 ke 3.000 tambahannya sebesar 2.000 dan dari 3.000 ke 5.000 tambahannya sebesar $2.000. Nah, biaya marginal di sini bisa dihitung yaitu delta TC dibagi dengan delta Q. Pada pertambahan dari 0 sampai 1.000 kg padi, maka biaya marginal yang diperlukan sebesar $2. Kemudian pada produksi sebesar 2.800 sampai ke 3.000, biaya marginal yang diperlukan sebesar $10.
Di sini kita bisa melihat bahwa biaya marginal yang diperlukan oleh pajak untuk menambah setiap 1 kg padi itu semakin lama semakin meningkat. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, maka kita akan dapatkan kurva produksi 0 sampai 3000, biaya marginalnya dari mulai $2, $2,5 sampai kepada $10. Nah, kita lihat gambarnya semakin ke kanan, gambarnya semakin curam. Biaya tetap atau disebut juga dengan fixed cost, singkatan FC, dan biaya variabel atau biasa disebut dengan variable cost, disingkat VC. Biaya tetap atau fixed cost nilainya tidak berubah meskipun output yang dihasilkan berubah. Contoh dari Pak Jaka tadi, nilai sewanya adalah $1.000 dan itu merupakan biaya tetap karena dengan produksi 0, Pak Jaka tetap mengeluarkan biaya sewanya, dan dengan produksi sebesar 1000 kg biaya sewanya tidak berubah sebesar $1.000 juga. Nah, contoh lain dari biaya tetap adalah biaya peralatan, biaya sewa, biaya bunga modal. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel nilainya berubah-ubah seiring dengan perubahan jumlah yang diproduksi. Contohnya upah tenaga kerja yang dibayarkan oleh Pak Jaka. Karena upah yang dibayarkan akan bergantung dari jumlah tenaga kerja yang digunakan. Contoh lain biaya variabel adalah biaya pembelian benih padi, biaya pembayaran pupuk, dan kalau kita ingin menghitung biaya total BP merupakan penjumlahan dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Contoh yang kedua adalah biaya produksi jagung. FC-nya sebesar $100. Kemudian kalau kita gambarkan ke dalam grafik, garisnya merupakan garis horizontal berapapun jumlah Ki yang dikeluarkan atau jumlah Ki yang diproduksi. Mulai dari 0, kemudian 70, 120 sampai ke 520. Kita lihat di sini bahwa variable cost berubah-ubah sesuai dengan penggunaan tenaga kerja dan sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Dan total cost-nya ini merupakan penjumlahan dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, kalau kita gambarkan variable cost itu dari mulai 0 sampai meningkat dengan sesuai dengan output yang dihasilkan, yaitu dari 0, 70, 120 sampai ke 520. Kemudian kalau variable cost ditambah dengan fixed cost itu kita dapatkan total cost dan dimasukkan ke dalam grafik, maka titiknya dimulai tidak lagi dari 0 tetapi dimulai dari 100, karena ketika berproduksi Ki sebanyak 0 itu biaya tetapnya sudah dikeluarkan sebesar $100. Biaya marginal atau marginal cost adalah perubahan biaya total untuk menambah satu unit output, sehingga rumusnya adalah MC sama dengan delta PC dibagi dengan delta Q. Biasanya kenaikan marginal cost terjadi ketika Q naik karena produk marginal yang semakin berkurang atau diminis. Jika kita lihat dari grafik, maka MC akan mengalami penurunan sebelum kemudian mengalami kenaikan pada saat Q mulai dari 4, 5, 6 sampai ke 7. Dalam kondisi lain dimungkinkan biaya marginal bernilai konstan. Biaya marginal cost ini ya gambarnya, kalau kita lihat awalnya menurun ketika produksi 0 sampai 3, kemudian dia akan meningkat ketika produksinya 4 sampai ke 7. Biaya tetap rata-rata atau sering disingkat dengan AVC adalah biaya tetap total dibagi dengan jumlah outputnya, sehingga AVC sama dengan FC dibagi dengan Q. Dalam tabel kita bisa melihat bahwa Q-nya ada mulai dari 0 sampai ke 7, sementara FC-nya tetap 100, sehingga kita lihat nilai average fixed cost-nya semakin lama semakin menurun. Kemudian kalau kita buat dalam bentuk grafik, maka grafiknya akan turun dari kiri atas ke kanan bawah. Biaya variabel rata-rata atau average variable cost (AVC) yaitu biaya variabel dibagi dengan jumlah output.
Nah, dalam contoh jagung tadi, biaya variabelnya mulai dari 0, 70 sampai kepada 520. Sehingga kita bisa menghitung AVC-nya adalah VC dibagi dengan Q, di mana kita dapatkan pada saat Q-nya 0, kita tidak punya nilai AVC karena tidak bisa dibagi dengan 0. Dan ketika produksi mulai 1, kita bisa membagi VC 70 dibagi dengan 1, kita dapatkan angka $70. Demikian seterusnya, ketika kita memproduksi sebanyak 7, variabel cost-nya sebesar 520, maka average variable cost-nya itu adalah 74,29. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa pada awalnya ketika Q naik, itu akan diikuti oleh FVC yang menurun. Dan kemudian seiring dengan meningkatnya output, maka FVC-nya juga akan meningkat. Kita bisa mendapatkan grafik hubungan antara output dengan biaya variabel rata-rata, di mana kita lihat grafiknya seperti huruf O. Nah, kemudian biaya total rata-rata atau average total cost ATC itu adalah pembagian antara total cost dibagi dengan Q, di mana kita lihat total cost-nya tadi penjumlahan antara biaya tetap fixed cost ditambah dengan variabel, kemudian dibagi dengan Q, kita dapatkan nilai ATC-nya. Kita lihat di sini bahwa nilai ATC-nya itu semakin lama semakin menurun, dan kita juga bisa menghitung bahwa ATC itu kita langsung menjumlahkan AFC dengan AVC. Nah, di sini kita lihat kita dapatkan nilai AVC dan EFC-nya, kemudian kita tinggal menambahkan, kita ketemu ATC-nya, dan sama seperti dengan kurva average variable cost, bentuk dari average total cost itu juga berbentuk huruf O. Dari mulai menurun, kemudian pada jumlah tertentu dia akan meningkat. Sekarang kita akan membahas tentang output dengan berbagai macam biaya. Jadi kalau kita buat semua biaya yang sudah kita bahas tadi dalam suatu grafik, sehingga di sini ada average total cost, ada average variable cost, dan average free cost, kemudian juga ada biaya marginal cost, maka kita bisa lihat bahwa AFC itu semakin lama semakin menurun dengan bertambahnya Q, sementara MC, AVR, dan ATC awalnya menurun, kemudian pada titik tertentu dia akan meningkat. Terjadinya peningkatan itu akan berbeda pada marginal cost, AVR, dan juga ATC. Marginal cost itu akan meningkat lebih dulu dibandingkan dengan dua biaya yang lainnya, sehingga marginal cost itu akan memotong kurva AVC dan kurva ATC. Nah, titik perpotongan terjadi pada saat AVC minimum dan pada saat ATC minimum, sehingga kita bisa melihat di sini bahwa pada saat MC sama dengan AVC itu terjadi pada saat AVC minimum, dan pada saat MC sama dengan ATC juga terjadi pada saat ATC minimum, di mana ATC sama dengan AVC ditambah dengan AFC. Nah, kemudian kalau kita buat dalam bentuk tabel, output dari mulai 0 sampai ke 8, kemudian AFC-nya fixed cost-nya sebesar $100, VC-nya kita bisa lihat dari tabel semakin lama semakin meningkat, total cost-nya juga demikian, dan rata-ratanya yaitu fixed cost dan kemudian variable cost dan total cost, dan juga MC kita bisa lihat beberapa kombinasi di sini. Dan yang akan kita cari di dalam tabel ini adalah biaya total yang minimum. Nah, bisa kita lihat di sini biaya total minimum itu terjadi pada saat produksi sebesar 5, di mana biayanya sebesar 76, dan marginal cost-nya itu berada antara 70 dan 100, dan tepatnya itu berada pada 76, karena tadi sudah kita buktikan bahwa dalam grafik ATC sama dengan MC ketika nilainya pada saat ATC minimum. Baik, kita masuk kepada biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Tadi kita baru membahas tentang biaya jangka pendek. Nah, di samping jangka pendek ada juga biaya jangka panjang. Apa yang disebut dengan jangka panjang yaitu ketika semua input produksi berubah. Kalau jangka pendek masih ada beberapa input produksi yang tetap tidak berubah. Kalau jangka panjang semua input produksi berubah. Nah, sebagai contoh, luas sawah
sebelumnya dianggap sebagai biaya tetap. Nah sekarang pada jangka panjang luas sawah bisa berubah dari 5 hektar misalnya menjadi 7 hektar. Yang kemudian traktor juga bisa berubah, misalnya yang tadinya hanya punya 1 sekarang memiliki 3 misalnya. Nah dalam jangka panjang suatu industri akan mencari kombinasi penggunaan input yang paling minimum. Nah kita lihat di sini gambar dari 3 skala produksi, ya, skala produksi small atau S, kemudian middle M, dan skala produksi large atau skala produksi besar. Nah, masing-masing skala produksi ini memiliki average total cost yang berbeda-beda. Pada saat skalanya small diperoleh ATS, kemudian pada middle diperoleh ATM, dan pada skala large diperoleh dengan ATCL. Nah, kalau misalnya suatu perusahaan itu memiliki pilihan ya untuk berproduksi, misalnya kalau perusahaan itu memilih berproduksi pada daerah yang kurang dari A, maka dia akan pilih akan menggunakan fungsi produksi ATC. Kalau dia berproduksi pada daerah QA sampai QB, maka dia akan memilih daerah yang hijau yang minimal. Kemudian ketika dia berproduksi lebih dari B, maka akan diperoleh nilai dari ATCL yang minimumnya. Sehingga daerah-daerah yang minimum ini kalau digabung maka akan menjadi long run average total cost. Nah, kalau seandainya kita memiliki peta dari kurva average total cost untuk masing-masing skala produksi dari mulai yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, dan masing-masing dioperasionalkan pada ATC yang minimum, maka akan diperoleh kurva long run average total cost yang warna merah, bentuknya envelope. Jadi ini juga sering disebut dengan kurva envelope. Nah kemudian dari long run average total cost ini bisa juga dibagi menjadi daerah 3 skala, yaitu yang pertama adalah skala economic of scale minimum, yaitu pada daerah yang menurun ke bawah, kemudian daerah constant return to scale, di mana ketika meningkat output itu tidak akan merubah biaya average total cost-nya. Kemudian daerah yang naik, yaitu kelebihan output atau skala produksinya sudah terlalu tinggi, akan menyebabkan average total cost-nya meningkat kembali. Sehingga suatu perusahaan dia akan memilih kepada daerah yang di constant return to scale. Nah inilah yang kemudian disebut dengan economic of scale. Jadi kalau suatu perusahaan bisa memilih skala produksi di mana average total cost-nya minimum, maka dia masuk ke dalam economic of scale. Nah mengapa economic of scale itu bisa terjadi? Ketika perusahaannya masih berproduksi di bawah kapasitas maksimum, maka dia akan menyebabkan pemborosan dari input-input produksinya. Nah sebaliknya ketika perusahaan berproduksi pada skala yang melebihi kapasitas optimum, yaitu perusahaannya terlalu besar, maka di situ akan terjadi inefisiensi dalam manajemennya, sehingga terjadi kebocoran-kebocoran di dalam proses produksinya. Misalnya kebocoran tenaga kerjanya, ada yang males-males, produktivitasnya kurang ya. Kemudian juga misalnya ada kebocoran di kualitas produknya karena terlalu besar skalanya sehingga banyak yang kurang terkontrol, banyak yang harus di-defect. Nah itu merupakan kerugian akibat skala yang terlalu besar. Nah demikian adik-adik, ini kesimpulan nanti bisa dibaca sendiri, termasuk juga nanti latihan-latihan soalnya dikerjakan. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.